restu dari hanya ingin mendirikan koperasi Dharma Wanita yang baru itu di Bapak Kepala Dinas Koperasi yang koperasinya harus berdiri. Salah satu dari ADART kami adalah mensejahterakan anggota keluarga dari istri-istri pegawai negeri. Penasehat kami berusaha pinjam, tetapi juga mengingat kami dari bidang ekonomi dan juga ini itu salah satu oleh ibu-ibu anggota bagaimana koperasi itu berdiri dan ibu menjadi anggota. Ada ibu yang mungkin tidak hadir, diharapkan ibu-ibu Dharma Wanita di lingkungan Bapak bekerja itu nanti bisa sangat mendukung kami ibu Dharma Wanita. Saya rasa hanya itu saja kali ya. Pelaksana Dharma Wanita Provinsi Papua Barat, saya hormati dan saya banggakan pengurus dan anggota Dharma Wanita Provinsi. Sosialisasi pendirian koperasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat meningkatkan perannya melalui bidang-bidang yang ada di organisasinya yang selaras dengan tujuan organisasi, yaitu mensejahterakan anggota-anggotanya. Dengan tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggerakkan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki organisasi, baik itu sarana maupun prasarana maupun SDM-nya. Papua Barat memiliki gedung kantor yang akan segera diresmikan penggunaannya dalam waktu dekat, yang megah, luas, dan dilengkapi fasilitas yang cukup baik, dan letaknya yang strategis di kompleks perkantoran gubernur. Tentunya ini merupakan aset yang harusnya bisa dijadikan modal untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu, SDM yang dimiliki seharusnya juga cukup banyak, mengingat jumlah ASN di lingkup Provinsi Papua Barat juga banyak. Oleh karena itu, pemikiran untuk mendirikan kembali Koperasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat yang berbadan hukum merupakan program yang harus kita dukung. Keluarga besar DPP Provinsi Papua Barat, mari kita mendukung niat baik ini untuk mendirikan koperasi untuk kepentingan bersama. Sore hari ini kita hadir untuk mengikuti sosialisasi agar calon anggota Koperasi Dharma Wanita Provinsi Papua Barat mengetahui tentang koperasi, apa itu koperasi, bagaimana ikut dalam koperasi, hak dan kewajiban anggota dalam koperasi. Hal-hal lain terkait koperasi sehingga diharapkan dapat mengerti tentang koperasi dan berkoperasi. Hal ini penting ibu-ibu ketahui agar ke depannya setelah terbentuk tidak ada permasalahan karena ketidakpahaman dari anggota. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, membentuk Koperasi Dharma Wanita Provinsi Papua Barat yang berbadan hukum cepat tercapai sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggotanya serta keluarga besar Dharma Wanita Provinsi Papua Barat. Saya berharap juga para penasehat dapat memberikan dukungannya kepada ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Papua Barat, termasuk di unsur pelaksana OPD. Dukungan Bapak dan Ibu penasehat ini juga penting untuk memotivasi ibu-ibu dalam bekerja mewujudkan program-program organisasinya. Selain apresiasi kepada Bapak, bila ada yang kurang saya mohon maaf karena kekurangan itu adalah sebagai manusia penuh dengan salah dan hilaf, dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Betul apa itu koperasi, bagaimana beroperasinya koperasi itu hanya mungkin akan ada perbedaan karena direncanakan sesuai dengan arah. Jadi 2592 bab 10 itu harus kita bubarkan. Kita tidak bisa langsung bentuk baru. Tetapi karena sudah ada niat untuk membentuk, saya katakan bahwa kita tabrak aturan. Kalau ini kita lanjutkan, kami akan kena tegur.
terutama Bapak Kepala Dinas. Seperti itu. Jadi 20 orang itu kita sudah bisa bentuk. 20 orang. Kemudian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, 9 orang itu kita sudah bisa bentuk. Itu aturan. Tetapi yang saya hadir hari ini, kita bertabrakan dengan aturan. Tapi saya kasih ingat supaya kita semua bertanggung jawab. Jangan saya dengan kepala dinas yang kena. Saya sampaikan informasi di media awal. Karena kalau pembubaran, kita bubarkan dulu 4 bulan kemudian baru kita bisa membentuk koperasi yang baru. Dharma Wanita yang hadir sore hari ini lebih dari 20, itu berarti bisa. Kemudian kita butuh waktu 1 hari, 1 sampai dengan 2 hari dalam bentuk pelatihan. Ini akan jadi catatan untuk kami Dharma Wanita. Mungkin ada strike point yang ingin Bapak sampaikan karena ini tambahan waktu sebelum nanti saya ke Ibu Lena. Silakan, Pak. ya baik, terima kasih. Terkait dengan koperasi, dalam hal ini terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya, kami Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat pada prinsipnya siap untuk mendampingi ibu-ibu untuk kegiatan pelatihan, bintek, sosialisasi dan lain-lain. Untuk tahun 2024, 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat kami akan melayani semua terkait dengan koperasi dan UKM. Terima kasih. Organisasi terlebih usaha koperasi adalah tertib administrasi ya Pak Auri ya. Dan itu tentunya kita sama-sama masih butuh waktu, butuh ruang untuk sama-sama belajar. Kembali dihidupkan lagi dari mati surinya dan dari beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Auri, mungkin akan Ini kan koperasi, apalagi kita punya gedung ini besar. Gedung ini terlalu besar nih, mau diresmikan nanti. Rencananya akan diresmikan dan untuk membiayai kami berpikir bahwa suatu saat Dharma Wanita itu harus bisa membiayai dirinya sendiri, tidak berharap penuh pada hibah, karena hibah itu nilainya makin menurun. Nah kami dan ibu-ibu ini biasanya kreatif, kalau belum jadi yang penting ada yang bisa motivasinya. Kemudian ada berita acara yang akan kami lakukan, kami masih menunggu dari pengurus lama untuk menyiapkan hal-hal terkait dengan persiapan. Jadi ini saat ini yang kami lakukan adalah menginformasikan duluan bahwa kami mau buat koperasi, sehingga nanti pada saat dilakukan pembubaran tetap akan dilakukan sosialisasi kemudian yang lebih detail kepada anggota dan ibu-ibu mereka juga punya kartu. Jadi ada kartu iuran. Kartu iuran yang ibu mereka pegang dan kami juga pegang. Setiap kali akan menyetor ataupun kami yang menagih ke instansi atau kami yang menagih ke bendahara UP, itu tetap kita harus sinkronkan kartu itu. Kenapa? Karena jujur saya izin Bapak Aruger tanggal 5 sampai dengan 6 Desember kemarin saya sempat ikut run karena kebetulan saya juga akan terbitkan kartu anggota. Setiap anggota wajib punya kartu anggota dan setiap kali transaksi kartu anggota, nomor registrasi anggota akan kami buatkan dan itu tercatat. Kami juga mohon dukungan, nanti mungkin Bapak Auri kita akan sering-sering berjumpa dan ini akan jadi catatan. Saya akan sampaikan juga kebetulan sore ini Ibu Koordinator Bidang Ekonomi karena kurang enak badan tadi sudah sempat minta izin sama Ibu Ketua bahwa tidak bisa hadir, akan jadi catatan buat kami di bidang ekonomi dan tentunya juga support dari Ibu Ketua untuk kita sama-sama bekerja. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kalau sudah di depan mic agak sedikit lupa waktu. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk hari esok yaitu akhirat, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari ke-10 kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Waktu yang sangat singkat di mana kita
Waktu 10 hari ini ada sesuatu yang sangat singkat ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, ketika kita melakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tadi menggambarkan bahwa bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita mengingat hari esok, yaitu hari akhir, hari kematian kita, bahwa setiap apa yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, sehingga kita ada di muka bumi ini adalah bukan hanya sekedar kita untuk hidup saja, untuk mencari harta, kedudukan, jabatan, tetapi bagaimana juga kita harus memperhatikan kehidupan kita di hari esok, yaitu pada saat hari kematian. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan, di mana di dalam Al-Quran, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika bulan suci Ramadan maka seluruh pintu neraka itu ditutup oleh Allah dan pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menggambarkan bahwa pada Ramadan ini ada kesempatan kita untuk selalu berbuat kebaikan, berbuat amal ma'ruf nahi munkar sebanyak-banyaknya, agar supaya apa? Kehidupan kita di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Yang pertama adalah bagaimana kita berupaya untuk senantiasa betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran juga digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran takwa di sini adalah Baik, ibu ini adalah bentuk rasa kasih sayang kami, ibu-ibu dari pengurus provinsi DWP Provinsi Papua Barat. Buat ibu-ibu semoga bisa membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Jangan dilihat dari jumlah nominalnya, tapi lihat dari bentuk kepedulian ibu-ibu pengurus DWP kepada ibu-ibu berdua. Ketua UP.